wabarakatuh. Saya Tri Kurniawati, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris semester 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dari awal semester sampai ETS mengenai langkah-langkah penulisan manuskrip atau karya ilmiah. Nah, ini ada abstrak, introduction, literatur review, metodologi, finding atau result, discussion hingga conclusion. Jadi yang pertama, cara menulis abstrak. Nah, kita menulis abstrak itu fungsi utamanya adalah sebagai ringkasan menyeluruh dari seluruh penelitian kita yang akan dibahas nanti. Jadi tujuannya itu adalah memberikan gambaran cepat kepada pembaca tentang apa, mengapa, dan bagaimana penelitian ini dilakukan serta hasil intinya. Jadi kita memberikan abstrak ini agar pembaca itu tidak perlu sampai akhir membaca, nah dia sudah paham apa yang akan kita bahas nanti, seperti itu. Jadi dalam penulisan abstrak ini ada beberapa hal yang perlu dicantumkan. Yang pertama, kita harus mencantumkan pentingnya penelitian kita. Kenapa kita harus meneliti ini, seperti itu. Kemudian mencantumkan research gap, jadi kekurangan atau keterbatasannya itu apa. Selanjutnya bersifat objektif. Jadi tujuan penelitian ini sekaligus harus dijelaskan juga di bagian abstrak ini. Selanjutnya method. Nah, kita harus menyebutkan entah itu metodenya kualitatif, kuantitatif, dan sebagainya. Selanjutnya kita mencantumkan key findings, yaitu temuan utama yang kita temukan dalam penelitian ini, dan berikan implikasi. Nah, biasanya implikasi ini memang sering ditampilkan di akhir, tapi lebih baik kita cantumkan saja di bagian abstrak. Nah, ini misal saya punya satu contoh, seperti misalnya penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh metode pembelajaran berbasis video terhadap pemahaman siswa. Nah, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental, misalnya seperti itu. Kemudian ada pendahuluan. Nah, jadi bagian pendahuluan ini berfungsi untuk memperkenalkan topik dan menjelaskan latar belakang masalah yang sudah kita teliti dan menegaskan tujuan spesifik penelitian kita agar kita itu bisa bergerak dari isu yang umum ke permasalahan yang lebih spesifik, seperti itu. Nah, dalam penulisan introduction ini ada beberapa yang harus dicakup. Ya, yang pertama itu harus to the point. Jadi kita menjelaskan introduction itu harus sesuai dengan judul tanpa mencantumkan hasil. Jadi harus to the point, nggak boleh bertele-tele bahasanya. Kemudian menggunakan referensi. Jadi referensinya itu sekaligus dicantumkan juga. Lalu menyebutkan manfaatnya, kenapa kita meneliti ini. Jadi manfaatnya itu apa dan apa pentingnya penelitian ini, seperti itu. Lalu diberi research question dan diakhiri dengan penyebutan metode. Jadi kita harus memberitahu metode yang kita pakai dalam penelitian ini itu apa. Nah, selanjutnya ini ada literatur review. Mengenai literatur review ini, semua artikel tidak harus mempunyai literatur review. Jadi kapan kita perlu menggunakan literatur review, yaitu ketika judul penelitian kita itu menunjukkan bahwa ada teori di dalamnya. Jadi itu harus ada literatur review. Nah, literatur review itu sendiri adalah fondasi teori dan kajian dalam penelitian kita. Nah, jadi di sini kita dapat menunjukkan konsep utama teori yang kita gunakan dan membandingkan dengan penelitian terdahulu. Literatur review ini juga perlu kita menyebutkan research gap yang kita temukan, seperti itu. Contohnya yang nyambung sama contoh tadi seperti ini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan motivasi belajar. Namun, studi tentang video animasi khusus materi introduction masih terbatas. Nah, seperti itu. Itu disebut dengan research gap. Kemudian selanjutnya ada metodologi. Nah, pada bagian ini kita menjelaskan secara detail bagaimana penelitian ini dilaksanakan sehingga penelitian kita itu dapat diverifikasi atau direplikasi. Jadi kita menjelaskan desain penelitiannya, populasi dan sampel yang terlibat serta teknis analisis data, seperti itu. Apakah kita mau menggunakan
metode kualitatif, kuantitatif, studi kasus, dan semisalnya. Seperti itu. Selanjutnya ada findings atau result. Nah, jadi findings ini biasanya digunakan dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan result ini ada di penelitian kuantitatif. Biasanya seperti itu. Jadi dalam findings ini adalah bagian presentasi data mentah yang kita peroleh. Jadi di sini kita hanya menyajikan fakta dan temuan utama yang berasal dari proses analisis data. Seperti itu. Nah, dalam finding ini barulah kita memunculkan hasil dari penelitian kita, dan isi findings ini juga harus sesuai dengan research question yang ada di depan tadi. Jadi kita bisa menggunakan kalimat misalnya penelitian saya itu gini. Nah, hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian siapa, seperti itu. Itu ada discussion. Nah, di bagian ini kita menafsirkan hasil yang tadi kita sajikan di findings, kemudian kita menghubungkan dengan temuan kita dan teori yang ada di literatur review dan membandingkannya dengan hasil penelitian oleh orang lain. Nah, disinilah tempat kita menjelaskan mengapa hasil tersebut muncul. Dalam discussion ini kita juga perlu menyebutkan implikasi dari temuan kita, juga menyebutkan keterbatasan penelitian yang kita temui, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada conclusion. Nah, ini adalah ringkasan akhir dari sebuah penelitian, dari penelitian kita. Jadi yang perlu kita cantumkan dalam conclusion ini adalah review dari keseluruhan isi penelitian kita yang tadi sudah kita bahas, kita cantumkan di sini. Tapi penulisan conclusion ini bukan untuk mengulang kalimat yang ditulis di bagian findings tadi, bukan untuk mengulang, tapi membuat kalimat lain yang maknanya itu sama. Jadi ini seakan-akan kita menjawab pertanyaan mengapa sih penelitian ini itu penting. Nah, seperti itu. Jadi kita juga harus menjelaskan research-nya itu tentang apa, penelitiannya tentang apa, kemudian itu tadi menyinggung implikasi yang tidak tersurat tadi saat di bagian findings. Nah, kemudian setelah itu baru kita berikan saran, seperti itu. Contoh kalimatnya seperti ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan video animasi efektif meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi introduction, sehingga direkomendasikan untuk digunakan sebagai media ajar, seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.